Halo, salam semuanya buat Sobat Blur Update di mana Anda berada. Kembali lagi di YouTube channel Blur Update. Nah, sore ini saya tidak sendiri, seperti biasa menghadirkan narasumber yang pastinya asik untuk diikuti ya, informasinya terutama. Nah, kali ini perkenalkan sebelah saya ada Mas siapa? Seno. Ayo, Mas Seno, pasti sebagian dari masyarakat Blur udah kenal semuanya ya. Oke, untuk pertama bagaimana kabarnya Mas Seno hari ini? Alhamdulillah. Mas Seno rumahnya mana? Seso ya. Nah, buat teman-teman yang mau main boleh tuh ke Seso ya, konsultasi nanti ya. Oke, sedikit mengulas terkait sebelum aktivitas Mas Seno saat ini, apa ya? Maksudnya beberapa mungkin apa ya? Nyebutnya lebih ke pengalaman yang Mas Seno bisa bagikan ke masyarakat apa? Pengalaman kerja sedikit lah. Saya sebelumnya anggota DPR Kabupaten 2009 sampai 2014, kemudian lanjut jadi tenaga ahli di DPR RI fraksi PKS. Sampai sekarang masih? Sekarang diperpanjang kemarin. Alhamdulillah ya. Sampai ada amanah di Blur. Oke. Nah, ngomong-ngomong Mas ya, perjalanan mengenai pertama DPRD Kabupaten Blora ya, tahun 2009-2014, sudah 5 tahun. Terus sekarang staf ahli, tenaga ahli dari DPR RI. Nah, pengalaman yang jenengan dapat terkait Blora itu bagaimana? Blora itu kota yang kabupaten yang diberkahi oleh Allah, dengan salah satu potensi utamanya yang sudah diungkap sejak zaman Belanda, yaitu migas. Dan salah satu hari ini penghasil lifting minyak terbesar di Indonesia nomor 1 itu adalah Blok Cepu. Blok Cepu. Kata Cepu itu adalah kata kecamatan. Itu namanya Sumur Mbalun. Sumur Mbalun ya. Salah satu desa di Cepu ya. Nah, tapi ternyata potensi itu belum memberikan keberkahan buat Blora. Ada miss karena undang-undang dan ada miss pengelolaan. Oke. Mengenai lifting ya, apa maksudnya produksi ya terbesar se-Indonesia, itu menyumbang berapa persen di Indonesia? Dari 700.000 kita 230-an, jadi sekitar 31%. 31% dari blok nasional. Ya, dari blok Cepu ya, nyumbang ke nasional. Nah, di situ 30% itu sudah sesuai belum dengan hasil yang diberikan untuk daerah yang masuk di namanya blok Cepu itu? Itu masalahnya. Jadi karena undang-undang, meskipun namanya Blok Cepu, tetapi yang mendapatkan penuh itu Kabupaten Bojonegoro sama Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro sama Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro dapatnya berapa? Dia banyak, tahun ini hampir 4 triliun. 4 triliun per tahun. Kita zong triliun. Kalau Tuban Tuban seperti kabupaten Tuban karena include Jawa Timur ya, masih kebagian berapa? Sampai Banyuwangi, Bangkalan yang jauh di seberang pulau di sana, itu hari ini mungkin sekitar 120-an miliar. 120 miliar kabupaten yang notabene jauh dari blok Cepu ya. Oke, sedikit mungkin buat masyarakat di rumah ya, sekedar informasi bahwa blok Cepu itu menaungi berapa, 3 kabupaten ya? Iya, 3 kabupaten. Kabupaten Blora, Kabupaten yang diakui secara undang-undang itu memiliki saham itu dua kabupaten, 2 provinsi. 2 kabupaten, 2 provinsi. Kabupatennya Bojonegoro dan Blora, Jawa Tengah dan Jawa Timur, terpisah ya, beririsan. Kalau menurut jenengan sampai saat ini kondisinya di dalam tanah ya, SDA-nya itu masih banyak atau akan habis? Jadi pemerintah Exxon selaku pemegang kontrak dan pemilik data yang melakukan survei dulu, seismik, tahun 2008 kontrak ini ditandatangani awal 2006, itu yang aku cadangannya cuma 250 miliar. Kemudian 100 juta. Kemudian beriringan perjalanan produksi dia naik jadi 450 juta. Terakhir akhir 2019 kemarin mereka sudah ngeklaim jadi 830-an 3 juta barel satuan. Nah, saya menduga dan ada seorang pakar yang mantan ketua IAG, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, yang dulu dorong PI pertama di Indonesia, itu bilang
kemungkinan potensinya 1,5 miliar Mas. 1,5 miliar. Jadi menurut saya mungkin belum habis. Oke. Ya. Hingga berapa tahun ke depan kemungkinan masih Kontrak yang bisa pertama ini masuk? sampai 2035. 2035. Dan saya yakin Exxon akan memperpanjang kontraknya Iya. karena memang dia sedang menyembunyikan data. Oke. Untungnya banyak ya. Produksinya pun mungkin juga lebih banyak lagi ya. Artinya harapan masyarakat Blora. Dan yang lain sesungguhnya Blora itu punya 3 blok. Selain blok Cepu, ada blok Blora namanya, tetapi ini pengeborannya ada di Grobogan. Kemudian blok Randu Gunting yang ada, dan sumur gas ada di Sumber, beberapa lapangan Semanggi sama Ledok milik Pertamina. Itu blok Randu Gunting nyebutnya. Blok Randu Gunting. Kalau blok Randu Gunting sendiri itu berisi berapa kabupaten? 3. Grobogan, Blora. Kalau nggak salah sama Padi atau Tuban juga. Jadi banyak lah. Ini yang Randu Gunting. Iya. Kalau yang blok Barat, blok Blora ya. Itu berapa kabupaten? Itu beberapa kabupaten. Detailnya ada nanti. Saya nggak terlalu hafal. Tapi Blora, Grobogan, bahkan Ngawi kalau nggak salah. Berarti secara bisa dipastikan secara keseluruhan dari 16 kecamatan itu memang di bawahnya ada cadangan minyak dan gasnya ya. Kita tuh punya cadangan minyak dan gas yang di secara purba itu ada Kesongo, itu tanda betapa ya. Kalau Grobogan punya sebelahnya sumur apa itu? Bletukuwu. Nah kita punya Kesongo itu yang kemarin meledak menelan sekian ekor sapi atau kerbau itu. Nah itu tanda-tanda bahwa sumur yang ada, revenue yang ada di dalam bumi Blora itu memang sangat luar biasa. Kalau perbandingan ya dari penyebutan blok Cepu sendiri terkait hasil minyak dan gas, itu perbandingannya antara Blora sama Bojonegoro berapa persen sama berapa persen pendapatan dari sektor migasnya? Pendapatan realnya jauh, ngomong dari dana bagi hasil mereka dapat sekian 4 triliunan, kita 0 triliun. Harusnya hak kita itu sepertiga dari mereka, kita sepertiga, mereka 2/3, karena sesuai dengan peta revenue blok Cepu yang diakui oleh partisipasi interest. Kita milik saham 2,18%, mereka 4, yang lain Provinsi Jawa Timur sama Jawa Tengah, total 10%. Artinya bahkan di PI itu kita separuhnya dia. Jadi secara revenue kita itu kandungannya 33%, mereka 66%. Oke. Kalau dari blok Cepu tadi mengatakan 0 ya, 0 pendapatannya dari unsur blok Cepu. Nah, kalau untuk secara privat sendiri, APBD Blora dari unsur migas itu dapatnya berapa? Dari sumur migas yang di Pertamina sama sumber gas yang di Pertamina dan minyak yang di gas yang dikelola oleh Pertamina yang di Sumber, dan minyak yang di Semanggi sama blok Ledok itu, Sambung itu, kita maksimal 28 miliar setahun. Setahun 28 miliar. Ya. Itu pendapatan dari sektor apa secara rincinya? Dana bagi hasil dari pusat ke Kabupaten Blora 28 sampai 30 miliaran sekitar angka segitu. Oke. Triliunan tadi ya, oke. Terus selain pendapatan 28 atau 30 miliar, ada pendapatan lainkah dari unsur minyak dan gas? Sebenarnya potensi yang di blok Cepu, hak kita yang harusnya kita perjuangkan, di situ ada 1 triliun. Kemudian dari PI, hitung-hitungan saya sekitar 400-500 miliar, dan yang lain dari sumber yang lain yang dikelola oleh BPE, BUMD, itu harusnya bisa kita, dan beberapa PI yang nanti akan jalan, kita bisa sampai tambahan 100-200 miliar lagi. Jadi potensinya 1,6 triliun. Jauh dari angka ya. Jadi kalau misalkan secara hitung-hitungan analisa jenengan ya, itu kemungkinan kalau Blora mau memanfaatkan atau memperjuangkan haknya terkait minyak dan gas ke pemerintahan pusat, itu bisa mencapai angka berapa untuk pendapatan daerahnya? Kalau yang untuk khusus blok Cepu itu antara 1 triliun. Kemudian yang lain proses nanti kita, sementara kalau yang lain yang ada di blok, yang ada di wilayah kita sendiri Jawa Tengah, blok Blora pasti kita akan dapat. Randu Gunting kita juga akan dapat. Kecuali nanti sumurnya di Tuban, nah itu perlu rundingan kayak blok Cepu, maka judicial review kaitannya dengan dana bagi hasil blok Cepu itu penting, karena itu nanti implikasinya bahkan nggak cuma untuk proyek-proyek yang ada di Blora,
tapi keseluruhan di Indonesia, karena ada banyak daerah yang bersimpangan seperti di Blora ini. Jadi intinya kalau pendapatan dari unsur sektor minyak dan gas ini bisa maksimal dan bahkan mencapai triliun, itu bisa untuk mengampu beberapa aspek mungkin sektor kehidupan di masyarakat Blora ya. Jadi uang minyak itu di sana ada hak rakyat untuk subsidi pendidikan, subsidi kesehatan yang hari ini semakin bertambah lah orang yang butuh untuk subsidi kesehatan itu, dan tugas negara, tugas Pemda untuk hadir untuk mensupport itu. Ada uang beasiswa masyarakat, ada modal UMKM, ada untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Bayangkan kita punya APBD selama bertahun-tahun antara 2 triliun sejak zaman saya jadi DPR. APBD Blora Itu 2009 sampai hari ini itu 2 triliun, naik dikit 2,2. 2 triliun 2,2 untuk sekitaran saat ini ya. Hampir 10 tahun lebih. Itu dari sumbernya Blora semua atau dari kiriman dari pusat? 2,2 triliun per tahun itu. PAD kita pendapatan kita ini kan dominan dari DAU. Ya, dana alokasi umum ya. Dari pusat 1,2. Daerah sendiri. Tambahan lagi ada beberapa yang ya, lain-lain. PAD kita pajak sendiri murni paling 260 260 miliar setahun. Ya, nanti kalau kita punya PAD tambahan 1,6 kan berarti itu kita paling nggak naik berkali-kali lipat ya. 2 kali lipat lebih ya. Itu paling nggak buat proses pembangunan dan lain bisa lebih napas longgar ya. Lebih mandiri kan. Oke. Dan nggak boleh ada ketakutan seperti beberapa pejabat hari ini. Nanti kalau kita dapat APBD PAD tambahan dari migas banyak, nanti DAU-nya turun. Bojonegoro itu nggak pernah turun PAD tambahan migasnya sampai 4 triliun, nggak pernah turun dia. Nggak pernah turun, DAU tetap jalan ya seperti jalan, biasa. Jadi unsur ketakutan itu nggak perlu ya. Salah ya, persepsi. Terus yang kedua ada persepsi salah juga di kalangan pejabat. Kenapa JR kemarin yang kami dorong itu gagal karena oh iya, kemarin jenengan melakukan ini ya, judicial review bersama apa kelompoknya? Aliansi Masyarakat Sipil Blora. Itu melakukan JR DBH Migas sampai ke pusat MK ya. Tapi pelaksananya waktu itu di Solo. Ya, karena corona ya. Nah, itu hasilnya bagaimana? 3 kali sidang kami, 2 kali sidang perbaikan, sidang ketiga putusan sela kami dinyatakan tidak berhak mengajukan proses lanjutan. Iya, tidak boleh mengajukan JR. Kenapa? Karena memang tidak punya kewenangan. Karena urusan keuangan daerah itu haknya Pemda. Berarti Pemda yang harus mengajukan. Saat itu kami di perbaikan revisi pengajuan ditanyakan Pemdanya di mana gitu. Nah, itu kenapa jenengan bersama Aliansi Masyarakat Aliansi Masyarakat Sipil Blora. Itu kenapa tidak menggandeng dengan Pemkab Blora? Kami sudah menggandeng. Terus jawabannya? Pemimpinan yang lama itu tidak menyepakati pengajuan JR karena menurut beliau sudah melakukan lobby mentok sampai ke Jokowi tapi nggak ada hasilnya. Terus kalau maju atas nama sidang, dia merasa ini melawan bapak, anak melawan bapak. Padahal kan aturan undang-undang kan. Bisa dikatakan Pemkabnya pesimis gitu ya? Iya. Nggak mungkin gitu? Satu, persepsinya salah. Yang kedua, keyakinannya salah. Jadi persepsi atas melawan bapak itu salah. Yang kedua, keyakinannya dia keyakinan kalah. Oke. Nah, itu salah juga karena kita punya PI harusnya menang. Karena yang diambil itu yang dihitung cadangan di bawah. Bahwa yang terambil itu kan dari mana aja diambil dia akan keluar. Tapi undang-undangnya memang tafsirnya jadi berbeda secara teknis. Nah, itu diakui oleh kementerian-kementerian terkait di sana, di SDM, di Mendagri, di Departemen Keuangan yang bagian bayar. Ya memang nggak adil buat Blora. Kalau pemerintah pusat sudah mengatakan itu, kenapa kita tidak mengajukan? Cuman iya. Berarti intinya untuk melakukan judicial review, pemerintah yang harus jadi garda terdepan ya untuk mengurus itu. Kami support. Kami kemarin salah, kami pikir kami aja cukup. Gitu. Yang merasa sudah ada yang maju ya biarin. Salah kalah, harus Pemda. Nah, sekarang kami mendorong Pemda agar terus, dan Bupati yang baru menyatakan siap. Bupati yang baru. Ya. Kira-kira mau tahun kapan mau dijalankan lagi untuk judicial review? Tahun ini. Bukti-bukti sudah siap, komplit dan lain-lain. Ya, kalau tidak matang kan biasanya gagal lagi, kalah lagi gitu. Berarti bagaimana strateginya kira-kira? Kemarin itu bukan kalah karena
Jadi kalah saat durungnya perang. Ya, karena secara bahasanya tanggung jawab itu bukan masyarakat, pemkapnya gitu ya. Oh. JR secara umum kan boleh diajukan oleh pribadi, perseorangan, kelompok masyarakat atau pemerintah. Tapi khusus ini lex spesialis dia harus pemerintah. Oke. Itu yang kami salah paham tadi juga. Kalau untuk JRDBH ya mengajukan seperti ini, itu perlu support juga nggak sih sama dari DPR-nya atau cukup pemkapnya aja Ya, aksi sendiri? Secara politis, di undang-undangnya kan disampaikan pengajuan JR itu kalau BEM mengajukan sepersetujuan DPR lewat paripurna, itu lebih sempurna. Tapi BMK sendiri boleh. Tapi menurutku DPR harusnya memahami ini perjuangan bersama ya. Harusnya dia atas nama rakyat ikut menyetujui dan mensupport. Di belakangnya juga termasuk support anggaran harusnya. Support anggaran ya. Karena kan kita. Kalau kemarin yang aksi masyarakat habis berapa? Kami dapat lawyer gratis. Lawyernya gratis. Terus yang lain-lain itu apa ya urunan? Gimana ngitungnya saya nggak tahu. Patungan ya, patungan. Ya, ada teman-teman yang agak banyak ngasih untuk beli kaos, untuk rapat, untuk apa. Total tuh hampir 100 juta dan itu inisiatif kelompok masyarakat. Sekitaran 100 juta modal swadaya. Iya. Jadi sebetulnya kalau 100 juta dihitung-hitung kalau minta dari anggaran pemerintah daerah cukup terjangkau juga sebetulnya ya. Iya, kecil dengan jangkauan yang tinggi loh, itu dengan keuntungan tadi targetnya. Iya, apalagi dapat 1 triliun. Bahkan harusnya kan dicoba dulu. Bahasa Jermannya menang caca kalah caca kudu ini maju sih kalah ya wes gitu. Tapi maju sih jangan sampai urung perang wes kalah kan gitu. Oke, sebelum pengajuan JRDBH Migas pernah koordinasi dengan kalau di Blora kan kalau nggak salah untuk penanganan terkait migas itu kan ada apa BPE ya? Iya. Nah itu kan perusahaan daerah yang mengurusi minyak. Nah udah sempat koordinasi dengan mereka? Salah satu kami anggota yang terlibat itu ya BUMD. Tapi ya beliau atas nama pribadi nggak bisa atas nama BUMD kan. Dan tapi support kasih data A, data B, data C dan lain-lain seperti itu? Kita nggak punya data, beberapa dijanjikan mas, tapi kan unofficial mas nanti di sidang karena ini sifatnya rahasia. Yang official ya minta ke Kementerian SK, Migas dan sebagainya. Ya kami kesulitan juga, harusnya supportnya belum optimal dari teman-teman juga BUMD. Ya mungkin karena dia melihat bupatinya yang lama kan tidak mendukung, dia takut-takut juga. Kehilangan jabatan di. Nah dari sekitar obrolan ini ya saya lihat Anda optimis banget dengan bersama rekan-rekan terkait ide Judicial Review DBH itu ya. Nah kira-kira strategi apa yang akan jenengan terapkan ke depan? Oh yang jelas ini kajian tetap akan diperbaiki karena kami kemarin sudah punya saksi ahli bahkan yang ada di Paris sekarang posisinya beberapa teman NGO, mantan direktur Pertamina. Jadi saksi ahli siap, strategi kajian dan kemarin tinggal penyempurnaan sedikit. Yang salah total ya yang ajukan tok, yaitu harusnya Pemda. Buat kami hanya cukup pengulang tapi tolong itu diajukan oleh Pemda gitu. Kami akan support tetap. Kalau harapan jenengan terkait misalkan kayak yang tadi proses ya, terkait bagaimana kepada DPRD-nya wakil rakyat sama Pemkapnya bagaimana? Harapannya terkait migas itu pengennya gimana? Ya, kalau bupati terpilih hari ini sudah janji sama teman-teman, saya akan dorong dan itu sudah kami rekam, ada di jejak digitalnya, disampaikan di debat. Terima kasih NGO yang sudah memperjuangkan dan kami berjanji besok akan mengajukan. Nah, udah itu kami pegang. Yang kedua komitmen DPR sebenarnya di awal-awal sudah dorong, cuma memang mungkin ya sibuk atau apalah, tapi kurang optimal menurut saya. Harusnya mereka serius, mereka harus sebagai wakil rakyat karena ini untuk kepentingan pendapatan masyarakat Blora pastinya ya. Ada yang mau sampaikan lagi? Ya saya pikir harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan mereka itu ada di potensi migas. Itu yang Allah berikan nikmat, tinggal kita berusaha agak serius. Kalau ada orang yang dikasih jabatan, harusnya dia bertanggung jawab untuk itu. Kami yang gak dapat apa-apa aja, kami berusaha berjuang keras gitu. Intinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau masyarakatnya sendiri tidak mau berpikir dan berusaha ya. Seperti itu. Ya. Oke pemirsa, demikian obrolan saya bersama Mas Seno ya. Cukup menarik dan pasti sesi kedua ketiga nanti kita informasikan kembali perkembangan apa yang didapat terkait migas di Kabupaten Blora. Mas Seno
Dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.